Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, dimana kalau kita perhatikan memang kemarin itu XAUUSD belum bisa menembus area 1950 yang dimana area ini adalah area breakout dari trendline 4 jamnya ya. Jadi kita perhatikan di sini ya di trendline yang warna hitam ini ya, atau saya ganti warnanya ke warna biru ya. Ya, jadi trendline yang warna biru ini adalah trendline 4 jamnya. Dimana kalau kita perhatikan setiap dia berada di trendline ini atau setiap dia menyentuh area trendline ini, ya harga itu cenderung untuk melakukan pullback ke atas ya. Dan memang trendline ini juga sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Dan memang sudah saya ingatkan berkali-kali ya, kalau misalkan dia breakout dari trendline ini, itu kemungkinan besar harga itu akan melanjutkan penurunannya. Dan saat ini kalau kita perhatikan pada tanggal 15 Maret 2022 ya, di candle yang ini nih, kalau kita zoom ya, ini dia itu breakout dari si trendline 4 jamnya, yang menandakan bahwa harga itu uptrendnya itu udah mulai selesai gitu. Jadi dia sudah tidak uptrend lagi. Jadi ini bisa dikatakan bahwa masa uptrend di 4 jamnya ini itu sudah selesai, karena dia sudah breakout dari si trendline ini. Hanya saja kalau kita perhatikan, memang penurunan dia itu masih tertahan di area ini ya, di 1897 poin sampai dengan 1910 ya, dimana kalau area ini kita perhatikan nih, di sini tuh ada yang namanya area sideway atau bisa kita katakan sebagai area demand-nya. Jadi ini adalah area range dari demand-nya, dan kalau kita lihat nih ya, harga itu tadi ya sudah sempat turun yang mau menembus area ini, tapi akhirnya itu gagal. Karena sini area demand-nya itu atau buyer-nya ini ya menunggu di daerah sini untuk membeli kembali harga si emas ini. Dan kalau kita lihat ya, dia melakukan retest kembali di area 1950 yang dimana ini adalah area breakout dia. Ya, jadi ini udah konfirmasi nih kalau misalkan dia nggak bisa menembus area 1950 ini nih. Soalnya kalau kita perhatikan memang pada time frame yang kecil ya, seperti time frame yang 1 jam ini, di area ini tuh dia ada membuat satu base kecil ya, atau bisa dikatakan sebagai lower time frame base ya di sini. Di area 1949 sampai 1954 ini adalah area supply yang kecil di sini. Nah, dia itu nggak tembus area sini. Lalu dia kalau kita perhatikan juga di time frame yang 1 jam ini dia membentuk struktur harga turun. Ya, dimana kita lihat ini height yang sebelumnya, ini height yang lebih rendah dari height yang ini. Ya, lalu ini dia membuat higher low lagi. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, ini low yang sebelumnya. Oke, ini low yang sebelumnya, lalu ada membentuk lower low yang baru lagi di sini. Nah, di sini juga dia membentuk lower low yang baru lagi. Jadi low yang ini sama low yang semakin ke arah kanan ya, atau yang terbaru itu semakin rendah, yang menandakan bahwa ini adalah struktur harga turun. Kalau kita perhatikan juga di time frame 1 jam ini ya, setelah dia pullback dari area demand yang di sini, ya, dia itu udah breakout dari si trend line-nya. Tuh, dia breakout, jadi candle yang ini tuh melakukan retest. Nah, candle ini melakukan retest, dan kalau kita perhatikan memang pada time frame yang kecil ya, sini dia melakukan retest demand atau melakukan retest supply di area time frame kecil, baru dia melanjutkan penurunannya. Sama halnya dengan ini. Ya, dia melakukan retest kembali time frame yang kecil, yang nggak tembus nih, dia melanjutkan penurunannya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau perhatikan harga itu struktur harganya naik atau turun, kita cukup menggunakan supply dan demand atau support dan resistance. Yang penting kita perhatikan aja height yang terbentuk itu dia membentuk higher height yang baru atau membentuk higher low yang baru ya. Kalau seperti ini dia itu membentuk higher low yang baru atau height-nya itu lebih rendah dari height yang sebelumnya, dan juga membentuk lower low yang baru. Ya, jadi low yang pertama itu lebih rendah dari low yang kedua itu lebih rendah daripada low yang pertama, dan begitu seterusnya. Nah, kalau untuk karakter atau struktur harga itu biasanya setiap pair berbeda ya, tapi kurang lebih tuh konsepnya seperti itu
Ya, terutama untuk di XOUSD ini memang paling sering kita perhatikan ya struktur harganya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Sini dia membentuk low. Ya, di sini ada low-nya. Sini low yang baru, ya, sini low yang baru. Nah, yang ini kita bisa katakan sebagai boss atau break of structure ya di sini karena dia sudah close di atas high yang sebelumnya dan di sini dia melakukan retest supply kembali, demand kembali baru dia naik. Nah, kalau dia udah breakout dari struktur itu, otomatis dia pasti akan mencoba untuk pullback atau membuat struktur harga baru ya. Misalkan dia struktur downtrend, berarti dia akan coba membentuk struktur harga naik. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalkan lagi uptrend. Nah, kalau saya perhatikan memang XOUSD ini cenderung untuk melakukan penurunan kembali ya. Kita menggunakan time frame 4 jam karena dia nggak bisa menembus area 1950 ini karena area 1950 ini kalau kita perhatikan juga merupakan area yang cukup penting ya dimana kalau dia breakout dari area sini dia cenderung melakukan kenaikan ke atas ya tapi kalau misalkan dia udah breakout atau udah turun dari area 1950 ini ya kalau kita lihat dari histori-histori yang sebelumnya di belakang ya itu dia itu cenderung melakukan penurunan kembali. Nah kalau saya mau ukur kira-kira turunnya itu di mana kita bisa tarik garis ya dari si ujung shadow ini ya atau atas shadow ini yang paling atas kita tarik paling sampai shadow yang paling bawah lalu kita pasangkan pada shadow yang di sini ya 3D rejection ini. Nah kurang lebih nanti kita udah ada nih proyeksinya atau kita sudah ada nih mapnya nih kira-kira tuh nanti rutenya itu dia akan turun ke sini. Nah walaupun rute ini belum tentu dia jalankan dengan mulus ya atau langsung turun ke bawah pasti ada naik-naiknya nanti ya seperti dia membentuk struktur harga. Nah tapi setidaknya kita udah tahu bahwa harga itu akan cenderung turun ke sini targetnya ke 1825 sampai 1838. Nah di sini ada trendline daily-nya yang dimana kalau kita perhatikan memang trendline ini juga sudah pernah saya bahas ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia mau melakukan retest trendline itu otomatis ada pada harga 1815 sampai dengan kurang lebih itu ada di 1820 ya. Jadi memang dia itu kalau mau melakukan retest trendline itu ada di sini. Kalau misalkan dia menembus area trendline ini, ya otomatis secara daily yaitu dia berubah trennya ya dari uptrend menjadi downtrend. Kalau saat ini kita hanya melihat bahwa dia break dari tren minornya atau tren keduanya dan itu melanjutkan penurunan ke area sini, cenderungnya ke sini. Tapi kalau misalkan dia pullback dari area ini nih, nah ini adalah demand cukup penting, dimana kalau kita perhatikan pada area daily ya di 1870 sampai 1879 ya, dia itu adalah demand daily-nya dia atau sini bisa dikatakan sebagai support daily-nya dia. Kalau kita perhatikan di sini ya, makanya ketika harga sudah berada di sini, kemungkinan besar kita bisa melakukan short buy ya. Atau kalau misalkan dia nggak ada reject sama sekali, nah itu kemungkinan dia akan langsung menembus area sini. Jadi kalau dia tembus sini, itu targetnya ke sini 1850. Nah ini adalah area yang cukup penting nih di sini nih, karena ini adalah area breakout dari si trend support resisten daily-nya dia. Maka saya ini bedain sendiri di sini. Oke, jadi untuk saat ini memang pandangan saya untuk XOUSD ini adalah cenderung melakukan penurunan kembali. Dan bisa dikatakan kalau misalkan di daerah sini nanti dia akan melakukan retest kembali ke sini, ya maka saya katakan daerah sini tuh saya potensi untuk melakukan short buy, ya hanya short buy aja. Setelah itu atau bisa dikatakan sebagai scalping, ya. Setelah itu dia akan melanjutkan penurunan kembali. Dan kemungkinan besar dia akan melakukan retest di 188 atau di 1897 ini. Oke? Baru nanti dia akan melanjutkan penurunan kembali. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga nanti dia pullback dari sini lalu lanjut melakukan kenaikan kembali ke atas. Melakukan retest kembali di area 1950-nya. Jadi memang kurang lebih view-nya seperti itu. Ya, yang penting kalau saya perhatikan memang dia cenderung melakukan penurunan kembali. Dan jika memang nanti ada update kembali akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi memang kalau kalian belum mengikuti channel Telegram Juna Trading ID, silahkan kalian ikutin. Link itu ada di link deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.